Halo, jalan-jalan beli penggaris. Nama aku Faris. Jadi di sini aku berperan sebagai hakim kedua. Ke pasar beli keripik. Kenalin, gue Topik. Di sini saya sebagai hakim dan mediator. Hai, nama aku Michelle. Aku berperan sebagai hakim mangga. Halo, kalau Karina udah ngalah, nama aku Ola. Aku di sini berperan sebagai pemohon. Di kolom dikunya, assalamualaikum semuanya. Saya Rahadian Fitra sebagai saksi 1. Naik motor sesuai jalur, namaku Nurul. Halo, perkenalkan aku sebagai saksi. Ke rumah mobil kusum melempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi sebagai pengadaan. Jalan-jalan ke rumah nenek. Kenalin aku Ane. Di sini aku berperan sebagai lawyer dan Hai, ke rumah kakek naik Vespa. Kenalin aku Eva. Di sini aku sebagai panitia. apa? Itu di kanan, di kanan. Sabar, Pak. Oh, backup. Ah, mati. Sabar ya, kok. Istri kemana ya? Telepon dulu lah. Coba telepon. Halo Ma, lagi di mana? Ini mama lagi di luar sama Michelle. Ngapain di mall? Biasa pak, ini lagi belanja-belanja aja. Oh, lagi belanja. Ya udah. Hati-hati ya. Evan. Pak, TF aku 10 juta dong. Hah? Kemarin kan udah aku kirim. Emangnya kurang yang kemarin? Iya, yang kemarin kurang lah pak. Aduh, hemat dong, jangan boros-boros gitu. Boros banget, kemarin baru kirim udah habis aja. Kirim aja deh sekarang. Ya udah, ntar aku kirim lagi. Makasih. Ya, sama-sama, hati-hati ya. Apa, Pak? Ini lagi main minta uang lagi. Boros banget. Lagi main. Yuk. Welcome to Mobile Legends. Udah lah, Bang. Udah kali gitu, Bang. Udah. Jadi tadi kenapa, Bang? Penelpon. Ya, biasalah. Masalah rumah tangga ya. Kelahi lagi. Sebenarnya kelain enggak sih, tapi ya dia kayak gitu terus orangnya. Hobinya main, belanja, rumah nggak urus, anak juga. Hari-hari minta uang, terus banget habis uang itu. Nggak tahu aku bingung. Ya, aku berharap semoga ada jalan keluarnya lah, Bang, buat lo. Oke, harapannya. Aku udah muak kali ya, sumpah. Tapi gimana lah, karena masih ada anak aja aku masih ada rasa pengen pertahanin. Tapi dalam hati kecilku ini sakit. Sabar aja, Bang. Semoga kedepannya lo bisa ketemu jalan yang terbaik. Oke?
Oke Pak, makasih ya Pak. Ayo dek, turun dek, kita dek. Gandeng mama ya. Assalamualaikum. Dek, nggak dulu dek ke kamar. Duduk dulu sini. Kamu dari mana aja? Rumah berantakan kayak gini kamu dari mana? Aku habis belanja-belanja Pak sama adek. Biasalah. Kamu nggak tahu anak-anak yang lain pada berantem sampai rumah berantakan gini, kamu nggak tahu. Kamu kemana? Harusnya kamu ada di rumah. Tadi sebelum aku pergi, rumah tuh rapi dan bersih kok Pak. Dan anak-anak juga udah aman, udah pada istirahat. Ya kenapa enggak aku keluar? Tapi kamu harus tanggung jawab. Kamu sebagai ibu kamu harus tanggung jawab. Mereka di rumah nggak ada yang jaga. Terus berantem sampai berantakan gini, aku baru pulang kerja loh. Ya udah sih, kan aku juga butuh jalan-jalan, belanja-belanja. Itu juga hal yang aku sukai kan. Dan aku bosan di rumah terus. Tapi kamu terlalu boros. Kita harus hemat juga buat masa depan anak-anak. Aku tahu, cuman ya kamu nggak bisa kontrol segini lah. Ini bukan masalah kontrol. Ini tanggung jawabmu sebagai ibu. Kamu ninggalin anak-anak di rumah sampai semua rumah berantakan. Kamu nggak ada di rumah, mana tanggung jawabmu sebagai ibu? Kamu bisanya apa sih? Ngurus anak nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Dasar istri nggak becus. Apa? Saksi bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan engkau Iqbal bin Ahmad dengan saudari Ola binti Budi dengan mas kawin 1 set emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ola binti Budi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana saksi? Saksi. Dan tim perempuan dipersilakan masuk. Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my word, you're the only one. Tell him everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. You're the only one. Jadi sini aku mau ngomong, aku udah nggak tahan selama ini dengan perlakuan kamu. Aku pengen kita cerai. Kenapa gitu tiba-tiba banget? Aku nggak tahan dengan sikapmu, perlakuanmu. Kamu sering boros, kamu nggak pernah hargain aku, kamu nggak sopan. Aku boros kan untuk
kesenanganku. Aku kan butuh hiburan juga. Kita kan LDR. Aku kerja di laut. Ya kamu boleh senang-senang, kamu boleh. Tapi kamu nggak pernah perhatiin aku. Kamu setiap aku balik kerja, kamu nggak pernah ada di rumah. Kamu selalu keluar, kamu boros rumah nggak pernah kamu bersihkan. Aku pulang selalu berantakan. Aku cuma pengen dihargai, diperhatiin. Kamu nggak ada selama ini perhatiin aku. Ya udah, kalau itu mau kamu. Lalu masalah nafkah anak gimana? Ya nafkah aku akan tetap beri karena itu juga termasuk mereka juga anak-anak aku. Oke. Aku mau 9 juta per anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan mereka. Oh nggak bisa. Kalau masalah itu sesuai kemampuan aku. Aku mampunya cuma 1 juta per anak. Kalau kamu minta 9 juta. Oke. Kita tuh ada 4. Walaupun Faris sekarang di bawah tanggungan kamu, anak-anak kita tuh makan nasi. Karena kamu mahal, nggak bisa cuma 1 juta. Nah, kamu nggak bisa kalau 9 juta aku juga nggak bisa. Ya, nanti biar putusan pengadilan aja. Jadi gimana di pengadilan yang menentukan. Oke, kalau mau kamu begitu, kita putuskan aja di pengadilan. Ya udah, aku pergi. Bang, mana mah? Ya. Jadi ada cerita apa hari ini? Ya, kau tahu kan, aku memang di rumah lagi banyak masalah sama istriku. Aku juga ya dari kemarin banyak lah pikiran soal masalah rumah tangga ini. Kayak memang aku jalan terakhirnya aku pengen cerai sih kan. Kok yakin kali nih mau cerai? Ya kayak aku yakin kan, soalnya aku udah nggak kuat juga di rumah, kayak hari-hari berantem terus, memang udah gak nyaman. Jadi aku kayak memang ini kayak jalan terbaik sih. Emang kalau udah jalan terbaik menurut kau udah mikir matang-matang, ya nggak apa-apa, aku dukung kau bang. Ya itulah, aku sekarang juga lagi ini ya. Kok ada kenalan nggak sih, aku lagi nyari pengacara buat dampingin nanti di persidangan ini. Oh, mau nyari pengacara? Iya, kok ada nggak kenalan? Aku ada sih kenalan. Ada kok. Mau aku kirimin alamatnya? Ya boleh, aku pengen. Ntar aku cek dulu. Coba, Oh iya, salin aja. foto aja ya. Iya, Ini siapanya kok? teman SMA aku. Oh, teman SMA. Ya sekarang dia mungkin buka jasa pengacara gitu. Ya, boleh deh, nanti aku tanya ke dia buat nanti persidangan. Misi. Jadi maksud kedatangan saya mau minta bantuan. Oh, boleh Pak. Kalau dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Iqbal. Boleh diceritakan kronologi? Jadi saya dan istri kami menikah udah hampir 20 tahun lah. Terus mungkin dalam 5 tahun terakhir ini rumah tangga kami sering nggak akur, kami sering berantem karena masalah-masalah kecil. Pokoknya kami akhir-akhir ini sering ribut, dan karena saya udah nggak kuat, saya nggak tahan, saya memutuskan untuk cerai. Oke. Istri Bapak namanya siapa? Ola Fitri ya. Tempat tanggal lahir? Batam 27 April 1981. Nanti keluarga negaraannya Indonesia ya? Iya. Pekerjaannya? Dia sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau Bapak? Saya
Sudah 20 tahun menikah ya? Punya anak atau tidak? Punya 5 orang anak. Baik. Lalu yang ingin disengketakan apa di sini? Ini terkait masalah nafkah anak. Ya, 4 orang anak. Soalnya satu itu dia sudah bisa mandiri. Oh, satu sudah mandiri ya? Jadi 4 orang ini, dari 4 orang ini Ola mintanya 9 juta per anak. 9 juta? Sedangkan kemampuan saya hanya 1 juta per anak. Gaji Bapak sebulan emangnya berapa? Kalau saya, menurut pekerjaan saya saat ini 60 juta per bulan. Emang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu itu? Nggak cukup, soalnya saya ada tanggungan lain Bu. Saya masih ada orang tua, saya punya adik, saya punya bayaran lain. Jadi saya mampunya cuma 1 juta per bulan. 1 juta per anak Per ya? anak, ya. Berarti 4 juta. 4 juta. Apakah Bapak sudah yakin untuk berpisah? Sudah. Apakah tidak ada jalan keluar lain atau sudah dibicarakan? Kemarin kami udah ngomong, memang cerai bisa satu-satunya. Berarti sudah bertekad untuk bercerai ya? Ya. Apakah Bapak memiliki saksi yang melihat pertikaian antara Bapak dengan Ibu Ola? Ada. Boleh saksi tersebut dibawa ke persidangan nanti? Baik, saya tahu. Baik, saya akan buatkan permohonan terkait cerai talak yang mana pengajuannya melalui e-court ya, jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Bila permohonannya sudah diterima, akan dilakukan persidangan. Nanti akan kami infokan lebih lanjut. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Baik. Misi. Ya, kenapa ya? Mbak, saya mau minta tolong. Mbak kan tahu sendiri saya di sebelah saya ada masalah sama istri saya. Mbak juga sering tahu lah ya kan. Saya sering lewat juga Iya, kan. kami sering berantem. Saya kemarin cari pengacara, kami rencana ingin cerai. Terus saya suruh cari saksi 2 orang. Oh, Saya minta mbaknya boleh bersedia nggak menjadi saksi? boleh banget. Ntar saya Oh, iya. ini bantuinnya. Kan nanti saya hubungi mbak kalau ini. Iya, udah ada nomor WA saya kan ya? Iya. Ntar langsung kabarin aja kalau udah ini. Makasih ya mbak. Iya, sama-sama. Mari. Dian, weh, bang, pas banget. Kenapa? Mbak, ini kebetulan ya, kemarin aku kan ada minta sama kau ini kan, kontak kawanmu itu yang pengacara. Oh iya. Terus kemarin aku udah bilang ke dia aku mau minta dia jadi pengacara nanti di persidangan. Oke. Terus dia nyuruh ini cari saksi 2 orang. Nah, aku udah ada 1 saksi. Dia tetangga rumahku lah, dia tahu tentang permasalahan rumah tangga kami. Terus aku juga pengen ngajak kau menjadi saksi. Boleh tuh. Kira-kira kau bisa nggak? Boleh. Soalnya itu kan kemarin kau pernah dengar sendiri kan yang Iya, aku yang pas nelpon itu ya? Iya, yang aku berantem, kau tahu lah ya kan. Jadi kau bersedia nggak kira-kira? Sedia, Pak. Oke, thank you, pas banget ini. Oke. Sip. Thank you ya. Yuk, Dulu ya. Oh, sudah ada informasi dari court. Halo Bu. Halo Bapak Iqbal. Iya. Baik, ini permohonannya sudah keluar ya Pak. Oh, sudah diterima ya? Nanti bisa datang di persidangan hari Senin tanggal 27 November ya Pak. Oh, baik. Nanti saya akan hadir di tanggal 27.
Oh ya, baik-baik. Tanggal 27 November berarti ya. Oke, siap. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Ola Fitria binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 1782/2023/PTN dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pemohon silahkan perkenalkan diri pemohon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal bin Ahmad. Saya lahir pada tanggal 15 Maret 1977. Pekerjaan saya sebagai nahkoda kapal. Saya tinggal di Taman Raya 3 Blok GX nomor 9. Baik, termohon silahkan perkenalan diri termohon. Perkenalkan yang mulia, nama saya Ola Fitria binti Budi. Saya lahir di Batam tanggal 27 April tahun 1981. Umur saya 23 tahun. Agama saya Islam. Kerjaan saya di rumah tangga. Alamat saya di Saguling Lama, Jalan Sudimoro Blok B, nomor 143 Batam. Apakah benar termohon mengajukan cerai talak terhadap termohon? Benar yang mulia. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan terhadap termohon? Adapun penyebabnya antara lain, yang pertama bahwa termohon tidak menghargai saya sebagai suaminya, di mana termohon ini sering berkata kasar kepada saya, bahkan di antara kami juga sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat. Kemudian bahwa termohon ini memiliki sifat yang sangat boros. Kemudian bahwa termohon memiliki sifat malas dan sering mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri, baik dalam melayani kebutuhan suami maupun kebutuhan anak-anak. Kemudian bahwa termohon ini sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak ada titik terangnya juga. Kemudian saya juga pernah meminta kepada termohon untuk merubah sifat malasnya, namun oleh termohon tidak diindahkan. Apakah termohon keberatan atas pengajuan permohonan pemohon? Tidak yang mulia, karena memang sebelumnya sudah banyak terjadi konflik. Apa tanggapan termohon terhadap permohonan pemohon? Sebenarnya saya tidak ingin berpisah yang mulia, tetapi setelah mempertimbangkan berbagai aspek demi terciptanya kenyamanan bersama, saya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Iqbal. Apa tanggapan pemohon atas jawaban termohon? Saya bersedia memberikan nafkah yang mulia, namun saya ingin agar disesuaikan dengan kemampuan saya. Baik, karena para pihak sudah sepakat untuk berpisah, maka persidangan selesai dan akan dilanjutkan mediasi terlebih dahulu dan sidang ditutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai mediasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Anas, selaku hakim mediator pada mediasi ini di Pengadilan Agama Batam. Saya dipilih oleh hakim ketua dan telah disetujui oleh Bapak Ibu untuk menjadi mediator pada perkara ini. Yang selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya persilakan kepada pemohon. Pak, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, umur saya 46 tahun, pekerjaan saya sebagai nahkoda kapal. Baik Bapak, nama saya Ola Fitria, umur saya 42 tahun, saya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih kepada Ibu Ola. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai,
saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari mediasi ini, yaitu cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara dimediasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak Ibu? Sebelum mediasi kita mulai, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu agar mediasi kita dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Yang pertama, harus disiplin baik pemohon maupun termohon. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki dan berkata kasar. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat seorang sedang berbicara. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan apa sebabnya kedua belah pihak bisa bercerai. Untuk kesempatan pertama, terlebih dahulu saya persilahkan kepada pemohon untuk menyampaikan permasalahan. Jadi gini Pak, saya merasa bahwa rumah tangga kami ini nggak bisa dilanjut lagi. Dia sering menghabiskan uang dan waktu untuk belanja. Dia sering mengabaikan anak-anak di rumah. Dia lebih memilih belanja daripada mengurus anak-anak kami. Kami juga sering bertengkar terkait masalah-masalah sepele. Itu hampir tiap hari Pak, kami bertengkar cuma karena masalah sepele. Dan saya sebagai suami merasa tidak dihargai. Itu sih Pak. Terima kasih Bapak Iqbal. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari termohon Ibu Ola. Rasa Iqbal tidak memahami kebutuhan saya. Saya memang suka belanja, tapi itu cara saya untuk menghilangkan stres saya di rumah. Saya juga merasa tidak dihargai karena Iqbal sering berlayar dan jarang ada di rumah serta ikut serta dalam parenting dengan anak-anak. Saya harus mengurus anak-anak sendirian, itu tidaklah mudah, Pak. Oh, begitu permasalahan dari Bapak Ibu. Sekarang gini, coba Bapak Ibu saling bertatap-tatapan satu sama lain. Pikirkan bagaimana Bapak Ibu awal bertemu, bagaimana Bapak Ibu awal berjatuh cinta, sehingga memutuskan untuk menikah. Sekarang rumah tangga Bapak Ibu sedang diterpa masalah. Tapi kan bukan berarti rumah tangga yang sedang diterpa masalah itu harus diselesaikan dalam cara bercerai. Terlebih lagi Bapak dan Ibu sudah memiliki 5 orang anak. Apakah Bapak Ibu tidak kasihan terhadap anak-anaknya ketika nanti Bapak dan Ibu bercerai? Saya juga mikirin anak-anak kami Pak, tapi saya nggak bisa hidup dalam ketidakpastian dan pertengkaran yang terus berlangsung secara terus-menerus seperti ini. Dan saya juga mau yang terbaik buat mereka, tapi saya juga butuh ketenangan. Karena itu saya rasa rumah tangga ini tidak bisa dilanjut sih Pak. Begitu Pak. Saya juga memikirkan anak-anak, Pak. Tapi saya merasa tidak bisa berubah begitu saja. Saya butuh dukungan, bukan hanya kritik saja. Karena pertengkaran saya dengan Iqbal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya dan memang tidak ada jalan tengah. Jadi saya rasa memang ini yang terbaik. Begitu Pak. Baik Bapak Ibu, coba dipikirkan sekali lagi. Gimana kalau saya sarankan Bapak untuk ambil cuti terlebih dahulu beberapa hari dan berusaha antara Bapak dan Ibu untuk memperbaiki semuanya. Sudah Pak, saya sudah pernah mencoba untuk melakukan saya ngomong lah baik-baik dengan istri saya ini, tapi tetap tidak ada jalan keluarnya. Sudah beberapa kali saya coba. Waktu itu saya juga pernah cuti, tapi ya begitu hasilnya kami tetap tidak menemukan jalan keluarnya. Dan menurut saya cerai ini adalah jalan terbaik. Saya juga merasa tidak ada harapan lagi Pak. Mungkin memang ini jalan terbaik yang harus kita tempuh. Baiklah, kalau keputusan Bapak sudah bulat ingin bercerai dengan Bu Ola,
Di sini saya selaku hakim mediator tidak bisa memaksa kehendak atau keinginan Bapak untuk menceraikan Ibu Ola. Di sini saya hakim mediator selanjutnya akan membuat hasil laporan dari mediasi hari ini dan selanjutnya akan dilaksanakan pada sidang selanjutnya, yaitu sidang pembacaan permohonan yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan dengan perintah kepada Bapak dan Ibu untuk menghadiri persidangan tersebut. Dan mediasi pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Ola Fitriya binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 1782 garing PDT-G garing 2023 garing PA-PTN dibuka dan tertutup untuk umum. Karena para pihak sudah dimediasi namun tidak mendapatkan kesepakatan, maka perkara ini harus menempuh jalur persidangan. Pada agenda pertama ini kita pembacaan permohonan, maka pemohon dipersilakan untuk membacakan permohonan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan membacakan permohonan cerai talak dari pemohon. Pemohon merasa rumah tangga dengan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon menghabiskan waktu dan uang untuk belanja daripada mengurus rumah dan anak-anak. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Setempat Batam untuk mengabulkan permohonan cerai talak. 1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2003 bertepatan 3 Zulhijjah 1423 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Batu Ampar sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 125/2/2003 tertanggal 5 Februari 2003. 2. Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 20 tahun 2 bulan sampai pada 2 April 2023. 4. Bahwa selama menikah, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami istri pada dukhul dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama A. Muhammad Sofar bin Iqbal, lahir di Batam 26 April 2004, umur 19 tahun. B. Muhammad Faris bin Iqbal, lahir di Batam 2 April 2006, umur 17 tahun. C. Rasul F.A. bin Iqbal, lahir di Batam 11 Maret 2009, umur 14 tahun. D. Muhammad Taufik bin Iqbal, lahir di Batam 20 September 2012, umur 11 tahun. E. Syakira Michelle binti Iqbal, lahir di Batam 11 Juli 2020, umur 2 tahun. 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi. 6. Adapun penyebabnya antara lain bahwa termohon tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami, di mana termohon sering berkata kasar kepada pemohon, bahkan di antara keduanya sering terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat. Kemudian, bahwa termohon memiliki sifat boros, bahwa termohon memiliki sifat malas dan sering mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri, baik dalam melayani kebutuhan suami maupun kebutuhan anak-anak. Kemudian, bahwa termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga. 7. Pemohon untuk merubah sifat malasnya, namun termohon tidak pernah mengindahkannya. 8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang lalu, pemohon keluar dari rumah dan sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri. 9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan termohon. Oleh karenanya, permohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon. 10.
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Jo pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Berdasarkan alasan-alasan ataupun dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menanggapi perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amranya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon Muhammad Iqbal bin Ahmad untuk menjatuhkan tahun 1 rajam terhadap termohon Olah Fitriah binti Budi di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. 4. Menetapkan nafkah para anak. Kemudian untuk subsidiarnya, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemohon. Sekarang apakah termohon sudah menyiapkan jawabannya? Kemudian saya sudah menyiapkan jawaban saya. Terima kasih mulia, saya wakili bahwa kami ini menjadi bersama-sama di persidangan. Namun saya merasa bahwa itu tidak memahami tujuan saya. Saya memang suka belajar, tapi cara saya menghilangkan stres. Saya juga merasa tidak dihargai dan iqbal seperti di layar dan jarang ada di rumah. Saya juga mengurus anak-anak sendirian dan tidaklah mudah. Saya tidak keberatan dengan pernikahan ini. Namun saya meminta nafkah anak sebesar 9 juta per anak setiap bulan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Baik, terima kasih atas pernyataan saudara. Karena hari ini Pak Hakim sudah membacakan permohonan dan jawaban, maka sidang hari ini selesai dan dilanjutkan ke depan pada hari yang tanggal 11 Desember 2023 hari Senin dengan agenda replik dan duplik. Sudah ditutup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Olah Fitriah binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 1782/PDD-2023/PAD dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda hari ini adalah agenda replik dan duplik. Apakah repliknya sudah siap dari pemohon? Dupliknya sudah siap dari termohon? Baik, silakan replik dan dupliknya diserahkan ke meja majelis. Baik, terima kasih. Karena pemohon sudah siap dengan repliknya dan termohon sudah siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini dianggap selesai dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda pembuktian. Sidang ditutup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Olah Fitriah binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 1782/PDD-2023/PAD-BPN buka dan tertutup tertutup. Baik, agenda hari ini adalah agenda pembuktian surat. Apakah pemohon sudah siap dengan pembuktian suratnya? Bisa tunjukkan surat nikah dan KTP-nya. Serahkan ke meja majelis. Selanjutnya, apakah termohon sudah siap dengan KTP dan surat nikahnya? Silakan KTP dan surat nikahnya serahkan ke meja majelis. Baik, pihak pemohon.
apakah pihak pemohon sudah benar-benar ingin berpisah dari saudari Ola dan tidak ingin memberikan kesempatan lagi? Karena kami bisa membuat perjanjian untuk saudari Ola. Tidak ya, Mulia, karena kami tetap ingin berpisah dari Ola dan tidak ingin membuat kesepakatan apapun lagi. Baik, terima kasih pemohon. Lalu bagaimana dengan termohon? Tidak ya, Mulia, saya juga tidak ingin bercerai, Mulia. Baik, kalau begitu pemohon silakan menghadirkan dua saksi ya untuk persidangan selanjutnya. Baik, kalau begitu pemohon silakan menghadirkan dua saksi untuk sidang selanjutnya. Baik, ini formulir untuk meminta saksinya. Untuk termohon, apakah termohon ingin menghadirkan saksi? Tidak ingin. Baik, kalau begitu selesai sidang hari ini dan dilanjutkan 2 hari lagi pada tanggal 21 Desember 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Bagaimana saudara pemohon? Tidak bermasalah kita percepat? Tidak masalah. Bagaimana dengan termohon? Apakah bermasalah untuk kita percepat? Tidak masalah, Mulia. Baik, kalau begitu saya nyatakan sidang hari ini selesai dan ditutup. Bapak Dian dan Ibu Nurul, ya, nanti masuknya tunggu dipanggil ya. Nanti berikan keterangan yang sesuai di KWC. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Ola Fitria binti Bibi sebagai pemohon dengan nomor perkara 1782 dan PDT-3 dan 2023 dan PDTN dibuka untuk tertutup. Baik, hari ini agendanya pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pemohon. Apakah pemohon sudah menghadirkan saksi-saksi? Boleh dipersilakan untuk formulir perintah saksinya. Ini ada berapa saksi yang? Ada 2 ya. Ada 2 ya. Baik, Mitra, saksi ini silakan masuk. Saksi dengan nomor perkara 1782 garing PDT DID garing 2023 garing PA Batam dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, karena saksi-saksi dari pemohon ada 2, maka saksi akan diperiksa secara bersama-sama atau satu persatu? Satu persatu saja ya. Baik pemohon, ini saksi yang mana dulu yang mau diperiksa? Yang laki-laki. Baik, maka saksi yang perempuan dipersilakan keluar dari ruang persidangan. Baik, laki anggota dipersilakan untuk memeriksa saksi. Dan teman-teman, Alhamdulillah Mitra, 4 tanggal lahir, Batam, 16 Maret 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal, Mitra Pengadilan, Kaleng Jakarta Pusat 21, nomor 1 RT 02 RW 08, Kelurahan Tanjung Ucap, agama Islam, pendidikan, S1 teknik perkapalan, kerjaan teknisi kapal. Apakah saksi kenal dengan pemohon atau termohon? Kenal ya, Bu. Apakah saksi memiliki hubungan keluarga? Tidak ya. Apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan? Ya. Dikarenakan saksi memiliki hubungan kerja dengan pemohon, apakah saudara termohon keberatan atau tidak dengan keterangan saksi? Baik. Apakah saudara saksi bersedia disumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya? Bersedia. Baik, saya ini. Mitra. Ikuti saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan.
Baik, berarti saudara saksi mengenal ya saudara Iqbal dan saudara Ola? Iya. Artinya saudara saksi satu pekerjaan dengan saudara Iqbal? Iya, iya. Saudara Iqbal bekerja sebagai apa dan apakah saudara tahu berapa kira-kira penghasilan saudara Iqbal per bulan? Bahwa Iqbal bekerja sebagai kapten kapal dengan penghasilan bulanan sekitar 60 juta hingga 80 juta. Apa yang saudara saksi ketahui tentang hubungan saudara Ola dan Iqbal? Bahwa Iqbal dan Ola merupakan pasangan suami istri yang sah. Mereka menikah pada tanggal 5 Februari 2003 di kantor urusan agama Kecamatan Batu. Baik, apakah saudara saksi tahu di mana saudara Iqbal dan Ola tinggal bersama? Bahwa setelah menikah, Iqbal dan Ola dalam membina rumah tangga tetap tinggal di Sagu Gunung Lama, Jalan Sudimoro Blok B, nomor 143, RT 01, RW 05, Kelurahan Sagu, Kota, sampai keduanya berpisah rumah dan bertemu. Yang saudara saksi ketahui, saudara Iqbal memiliki berapa anak? Bahwa selama pernikahan Iqbal dengan Ola, mereka telah memiliki 5 orang anak. Apakah saudara saksi tahu bagaimana keadaan rumah tangga saudara Iqbal yang kurang harmonis? Tahu yang mulia, yang mana pada awalnya rumah tangga Iqbal dan Ola ini berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar awal tahun 2020, hubungan Iqbal dan Ola mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apakah penyebab dari perselisihan tersebut yang saksi ketahui? Bahwa yang saya ketahui salah satu penyebab perselisihan Iqbal dan Ola yaitu karena Ola tidak menghargai Iqbal sebagai suaminya. Selain itu, Ola juga memiliki sifat boros dan kurang memikirkan masa depan keluarga. Dan juga penyebab lainnya yang saya ketahui adalah Ola itu kasar dalam berbicara dan tidak sopan kepada Iqbal. Apakah saudara saksi tahu bahwa saudara Iqbal dan Ola sudah tidak serumah dan sejak kapan? Bahwa Iqbal dan Ola sudah bisa tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang. Apakah saudara saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertikaian? Saya pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar beberapa kali. Siapa yang keluar dari rumah? Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Iqbal setelah terjadinya pertengkaran, dan Iqbal menetap di Taman Raya 3, Blok GX nomor 29. Baik, apakah saudara saksi pernah melihat Iqbal dan Ola bersama lagi? Pengetahuan saya, sejak berpisah Iqbal dan Ola tidak pernah lagi berkumpul dilayani suami istri. Apakah saudara saksi pernah mencoba menasihati saudara Iqbal untuk pulang dan kembali bersama dengan istrinya Ola? Saya pernah menasihatinya dan berusaha menamaikan Iqbal dan Ola agar rukun kembali. Namun tetap tidak ada hasil karena Iqbal sudah lebih dari kecewa sehingga tidak mau hidup bersama Ola sebagai istri. Baik, kami rasa cukup dengan keterangan saksi. Saksi bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih kepada saksi karena sudah hadir di persidangan ini. Sama-sama yang mulia. Baik, saudara boleh dipanggilkan saksi keduanya. Baik, saksi dengan nomor perkara 1782 dari PDT D/2023 dari PA dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, pemohon, ini saksi kedua ya. Silakan hakim anggota ini memeriksa. Saudara saksi, sebelum diperiksa, saksi bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, baik. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan akan disebut terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Baik, kalau begitu tempat saya ya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saya bersaksi. Bagaimana saudara bisa mengenal saudara pemohon dan termohon? Baik, Ibu ya, bahwa saya mengenal Iqbal dan Ola karena saya merupakan teman dekat bersama tetangga
dari pemohon. Baik, apa yang saudara saksi ketahui mengenai hubungan saudara Iqbal dan Ola? Bahwa Iqbal dan Ola merupakan sama suami istri yang sangat dekat pada tanggal 5 Februari 2003 di kantor Tebusan Agama Kecamatan Bantar. Bahwa setelah menikah, Iqbal dan Ola dalam membina rumah tangga tinggal di satu lama dalam 7 bulan 2021 beberapa sebelum kota sampai ke banyak pesanan dan tinggal. Apa yang saudara saksi ketahui terkait anak dari saudara pemohon dan pemohon tersebut? Bahwa soal pernikahan Iqbal dan Ola memiliki anak dan satu dengan anak-anak. Lalu apa yang saudara saksi ketahui terkait anak pertama saudara Iqbal dan Ola? Bahwa anak pertama Iqbal dan Ola yang bernama bahwa anak pertama Iqbal dan Ola yang bernama Muhammad Erlangga Salmi Sultan saat ini sedang berkuliah dan dibiayai oleh keseluruhannya sudah ditanggung oleh Iqbal. Apakah yang saudara saksi ketahui terkait keadaan rumah tangga mereka? Bahwa keadaan rumah tangga Iqbal dan Ola pada awalnya berjalan cukup dan harmonis. Namun, seperti yang saya ketahui sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apakah saudara saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut? Bahwa salah satu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Iqbal dan Ola karena Ola tidak menghargai Iqbal sebagai suaminya dan juga Ola memiliki sifat boros dan kurang memikirkan masa depan keluarganya. Dan lalu apa lagi yang saudara saksi ketahui sebagai penyebabnya? Bahwa penyebab lain yang saya ketahui termohon atau Ola segera berbicara dan tidak sebut pada Iqbal. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa mereka sudah bisa rumah? Ya, yang mulia, saya mengetahui bahwa Iqbal dan Ola sudah bisa tempat tinggal sejak dari April 2023 lalu sampai sekarang. Apakah saudara saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran mereka secara langsung? Ya, yang mulia, saya pernah melihat dan mendengar Iqbal dan Ola bertemu beberapa orang. Baik, apa yang saudara saksi ketahui setelah pertengkaran tersebut terjadi? Bahwa setelah pertengkaran tersebut terjadi, Iqbal meninggalkan tempat kegiatan bersama mereka. Apakah setelah kejadian tersebut saudara saksi melihat mereka bersama kembali? Yang saya ketahui sejak mereka berpisah tidak pernah lagi berkumpul seperti layaknya suami istri. Apakah saudara saksi pernah mencoba menasihati saudara Iqbal ataupun saudari Ola? Saya pernah menasihati Iqbal untuk kepada pihak Ola, tapi tidak berhasil karena Iqbal tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Ola. Apakah saudara saksi tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan saudara? Saya tahu Iqbal bekerja sebagai kapal dengan penghasilan di atas 65 juta rupiah. Apakah saudara saksi mengetahui apabila saudara Iqbal membiayai anak pertamanya? Bahwa anak pertama Iqbal dan Ola yang bernama Muhammad Erlangga Salmi Sultan saat ini sedang berkuliah dan dibiayai sebelumnya dan sudah menjadi tanggung jawab Iqbal sebagai terpilih. Baik, terima kasih saudara saksi. Mungkin cukup keterangan yang diberikan. Terima kasih telah menghadiri persidangan pada hari ini dan memberi keterangan. Baik, pemohon dengan pemohon sudah mendengarkan ya dari saksi. Karena pemeriksaan saksi sudah selesai, maka berakhirlah persidangan hari ini. Dan sidang ditutup dan akan dilanjutkan 2 minggu lagi karena pada tanggal 25 Desember kan libur Natal Nasional dan tanggal 1 lainnya juga libur tahun baru. Maka persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 8 Januari 2024. Apakah para pihak yang datang? Sidang ditutup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Ola Fitria binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 17/2023/2023/PATM dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, setelah memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi,
serta mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak rajam terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Suku Batam. 3. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah selama masa iddah sebesar 9 juta rupiah dan mut'ah berupa 24 kerat seberat 6 gram. 4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya hidup untuk 4 orang anak sebesar 2 juta rupiah per anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahun. 5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp216.000. Dengan demikian, diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Faris Hasan Maulana SHMH sebagai ketua majelis, Taufikur Rahman Anas SHMH dan Dev Christian Michel SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota dan dibantu oleh Eva Benbright SH sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon. Baik, atas putusan tersebut apakah para pihak ada yang keberatan dari pemohon? Dari termohon? Baik, kalau begitu karena kedua belah pihak sudah setuju, maka sidang cerai talak antara Muhammad Iqbal bin Ahmad sebagai pemohon dan Ola Fitria binti Budi sebagai termohon dengan nomor perkara 1782/PDT-B/2023/PA-BTM saya nyatakan selesai pada hari ini tanggal 8 Januari 2024 dan sidang ditutup. Demikianlah akhir dari kisah persidangan cerai talak antara Muhammad Iqbal dan Ola Fitria. Sebuah perpisahan yang tidak pernah mudah, bahkan setelah puluhan tahun membangun kehidupan bersama dengan anak-anak yang tumbuh di antara mereka. Kasus ini bukan sekedar cerita tentang perceraian, tapi tentang dua orang yang pernah memilih untuk bersama, namun akhirnya juga harus memilih untuk melepaskan. Dalam hukum, perceraian adalah proses, tapi dalam hidup, perceraian adalah luka yang menyisakan banyak pelajaran. Perceraian pada akhirnya bukan sekadar akhir dari sebuah ikatan hukum. Ia adalah perpisahan antara harapan dan kenyataan. Namun dalam Islam, perceraian bukanlah aib. Ia adalah jalan terakhir ketika semua upaya telah dicoba dan keutuhan tidak lagi bisa dipaksakan. Menikah itu ibadah, tapi ibadah juga butuh kedamaian, pengertian, dan rasa saling menghargai. Jika sudah berusaha namun tetap tidak menemukan jalan damai, maka berpisah pun bisa jadi bentuk terakhir dari mencintai dengan cara yang paling manusiawi. Semoga tayangan ini bisa menjadi refleksi, bukan untuk menakuti tentang pernikahan, namun untuk menyadarkan bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tahu kapan harus melepaskan. Sekian project video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ada kesan baik yang dapat kita ambil bersama. Saya Ana Alfiola sebagai editor dan voice over sekarang izin pamit. Sampai jumpa di karya kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Ayo masuk. Waalaikumsalam. Allah.
Cobaan terberat kita menerima ketika masih kau ingat lagi di radio yang merdu mengudara. Bayar. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah batas naluri bahaya. Detik dinginnya melebihi logika.